Abi Lovers, ketemu lagi bareng gue Alrian. Aduh, gue lepas dulu maskernya ya. Bareng lagi sama gue Alrian dari Avi Production Official. Kali ini gue akan bahas sesuatu yang penting buat lo. Apa itu? Sekarang sudah ada ahlinya, yaitu kita akan bahas seputar asuransi. Yeay. Yeah. Gue udah ditemenin sama Kak Rita Maria Mutiara Simbolon. Betul? Betul, oke. Kak Rita sesuai aku baca dari biodatanya, Kak Rita ini sudah berkecimpung di dunia asuransi selama 20 tahun. Ya, cukup lama ya. Cukup lama, oke. 20 tahun. Awalnya bagaimana bisa terjun ke dunia asuransi, sementara orang di luar sana banyak yang masih alergi dengan asuransi? Ya, awalnya sih tahun 2000 ya, saya join di asuransi. Itu sebelumnya memang saya ex dari bank yang likuidasi. Oke. Nah, saya join di asuransi dan saya melihat banyak sesuatu yang baik yang bisa saya bagi ke orang-orang. Itu sih awalnya. Jadi awalnya karena melihat asuransi ini manfaatnya sangat luar biasa bagi teman-teman di sana ya. Oke. Dari 20 tahun dulu awalnya dari bank. Iya, awalnya saya dari bank. Oke, dari bank terus pindah ke asuransi dan sampai sekarang masih asuransi. Masih 20 tahun. Wow, 20 tahun. 20 tahun di dunia asuransi. Dari usia 20-an sampai 40-an, Mas. Oke. Dari usia 20-an sampai 40 tahun di dunia dan belum bergeming, belum keluar dari. Tidak, saya udah terlanjur nih, terlanjur mencintai pekerjaan ini. Oke, baru saya mau tanya, kenapa sih bisa bertahan selama itu di dunia yang sama? Ya, di asuransi itu challenge banget ya, karena di Indonesia penetrasi pasar itu masih rendah, itu masih 1-3%. 1-3% penetrasi pasar asuransi. Jadi banyak orang-orang itu tidak tahu itu asuransi itu apa sih, seperti itu. Dan setelah saya mendalami asuransi, ternyata manfaatnya banyak banget. Kita itu bisa melindungi seluruh anggota keluarga yang ditinggal oleh pencari nafkah, sehingga mereka bisa hidupnya lebih sejahtera lagi. Seperti itu, masih salah satu contohnya. Kalaupun nggak sejahtera, mereka bisa sesuai dengan standar sebelumnya gitu ya. Iya, benar. Oke, karena mungkin maaf kayak saya punya temen yang ditinggal bapaknya, setelah ditinggal bapaknya, yang tadinya dia naik mobil turun naik motor turun lagi naik angkot gitu kan. Paling nggak dia tidak bisa mempertahankan gaya hidup seperti sebelumnya saat bapaknya masih ada gitu kan. Saya sebagai orang awam pengen tanya ke Kak Rita, kalau misalnya untuk sebagai orang yang masih belum punya asuransi, sarannya ambil asuransi ini apa dulu sih yang mesti saya ambil asuransinya? Ya, kalau di luar negeri itu dari kecil, dari lahir itu langsung orang tuanya buat asuransi buat anaknya. Nah, kalau di Indonesia itu memang agak beda ya. Jadi karena memang orang-orang belum terlalu aware dengan asuransi. Jadi contohnya, pertama pencari nafkah dulu kita lindungi. Pencari nafkahnya dulu dilindungi. Pencari nafkah kita lindungi dulu, supaya keluarganya kalaupun ditinggalkan mereka tetap sejahtera, sesuai dengan standar hidupnya yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi yang harus dilindungi adalah pencari nafkah. Itu bisa bapak atau bisa ibu, karena sekarang kan nggak cuma bapak aja yang cari kerja kan, cari uang. Saling meng-cover ya, Mas ya. Karena banyak juga di luar sana ibu-ibu yang bekerja. Benar. Bapaknya di rumah atau dua-duanya bekerja. Jadi kalau dua-duanya bekerja, dua-duanya harus dilindungi. Betul sekali. Kalau boleh tahu nih, asuransi kan masih banyak orang yang juga asuransi masih masih belum begitu familiar, atau orang masih takut. Pesan Kak Rita untuk teman-teman yang masih takut, masih mikir-mikir untuk ambil asuransi. Nah, begini, kalau di Indonesia itu agak unik ya. Asuransi orang-orang tahunya itu adalah asuransi kesehatan. Nah, ya itu benar. Asuransi salah satunya adalah asuransi kesehatan. Selain itu adalah asuransi jiwa. Nah, ada juga asuransi penyakit kritis. Nah, orang-orang lebih familiar, apalagi sekarang kan sudah ada BPJS. Itu kan asuransi kesehatan ya. Jadi orang-orang semuanya itu berbondong-bondong untuk ikut itu. Tapi itu tetap ada limitnya. Jadi banyak di luaran sana agak-agak tanda kutip ya ngomong yang kurang baik, bahwa mereka itu tidak di cover secara komplit, secara lengkap. Nah, untuk itu kita sebagai agen asuransi kasih sesuatu buat orang-orang supaya mereka melengkapi dirinya dengan proteksi jiwa yang cukup, kedua kesehatan yang cukup, dan selanjutnya mereka bisa menyisihkan dananya untuk hari tua mereka. Seperti itu. Ngomongin asuransi jiwa yang cukup, asuransi kesehatan yang cukup, itu kan semua pasti ada sesuatu yang kita bayar. Ya, benar.
idealnya berapa persen dari pendapatan kita untuk alokasi asuransi? Idealnya? Idealnya ya. Idealnya itu 10 sampai 20% dari income yang kita terima. Itu untuk pengeluaran asuransi. Itu kalau untuk asuransi jiwa, itu idealnya begini. Contoh, Mas, saya usia 30. Nah, pengeluaran setahun. Pengeluaran setahunnya berapa? Saya diketawain sama yang nonton usia 30 karena saya usianya bukan 30 lagi. Pengeluaran setahun, let's say pengeluaran setahun saya selama setahun 100 juta. 100 juta. Setahun ya. Jadi Mas harus punya untuk mengcover keluarga itu adalah 5 dikali 100 juta. Jadi 500 juta. 500 juta adalah untuk pure asuransi jiwa. Asuransi jiwanya minimal saya 500 juta. Kenapa mesti 500 juta? Minimal 5 kali. Supaya keluarga yang kita tinggalkan itu bertahan hidup minimal 5 tahun. Jadi dengan saya memiliki, misalnya saya sudah punya keluarga, saya ambil asuransi jiwa 500 juta. Once terjadi apa-apa sama saya, keluarga dapat 500 juta. Yang which is itu bisa bertahan karena setahun pengeluarannya 100 juta. Jadi keluarga saya bisa bertahan selama at least 5 tahun ke depan. 5 tahun. Itu waktu yang cukup lumayan untuk keluarga bergerak kembali. Itu masih harga, masih uang pertanggungan yang minimal. Itu baru jiwanya. Masih jiwa. Belum kita ngomongin asuransi kesehatannya. Belum. Tapi kan kalau sepengetahuan saya juga nih, teman-teman saya banyak yang mereka lebih mentingin asuransi kendaraannya. Tapi orangnya pada saat saya, lu ambil asuransi kendaraan, iya. Terus asuransi jiwanya, kayak sih nggak ada. Kenapa saya tahu? Pada saat mereka terjadi resiko, berat, gitu kan? Mobilnya dapat ganti, tapi ini dari mobil. Terus dari orangnya, nggak ada. Itu gimana? Biasanya saya masuk itu untuk orang-orang seperti itu masuk ke asuransi kesehatan dulu. Saya suka bilang ya, mobil aja Anda asuransikan. Sedangkan kesehatan itu kan sangat mahal ya biayanya. Apakah Anda mau menjual mobil atau rumah demi untuk membayar kesehatan? Pasti nggak mau. Itu dulu. Jual mobil untuk bayar rumah sakit orang mikir dulu, sayang. Secara beli mobil juga mereka ngumpulin gitu kan. Benar. Jadi kesehatan pun di asuransi itu ada kelas-kelasnya, Mas. Jadi nasabah itu bisa milih sesuai dengan kantongnya. Sesuai dengan kebutuhan, dan kemampuan. Jadi boleh. Sekarang lagi booming tuh yang sesuai kwitansi. Itu semua biaya-biaya itu dibayar. Dibayar 100% dari asuransi. 100%. Wah, menarik sekali ya. Dan itu memang harganya lumayan. Jadi sebelum misalnya kita tidak mampu ke sana untuk membeli, kita ada lagi yang di bawahnya, kelas kamar dan sebagainya. Jadi kalau misalnya saya pengen, let's say saya pengen mobil yang harganya 500 juta, ternyata kemampuan belum sampai, 200 juta. Bolehlah Avanza. Seperti itu kan. Ini asuransi kan, itu sesuatu yang unik dan banyak teman-teman di rumah juga mungkin masih awam, mungkin punya pengalaman buruk, dan banyak juga orang yang belum beli tapi udah mikirin nanti kalau gue beli asuransi klaimnya susah, nanti kalau gue punya asuransi bener gak nih gue masuk rumah sakit dibayarin. Jadi mereka banyak pertimbangan-pertimbangan. Tips dan trik Kak Rita buat teman-teman di rumah cara memilih asuransi yang baik seperti apa? Ini tips saya untuk memilih asuransi. Jadi teman-teman itu harus tahu apa yang dibeli dulu. Itu dulu. Jadi harus tahu apa yang dibeli. Apakah kita hanya membeli asuransi jiwa kah? Atau hanya asuransi kesehatan? Atau ada unsur investasinya? Cadangan investasi itu juga kita ada. Nah, itu balik lagi kita harus tahu apa yang kita beli. Itu pertama. Lalu yang kedua, untuk klaim jangan khawatir karena klaim itu selama prosedurnya sesuai lengkap, dokumen lengkap, itu kita akan pasti proses. Dan tips ketiga untuk memilih asuransi, cari perusahaan asuransi yang memang notabene itu bagus, dilihat dari mana. Yang kredibel lah ya pasti. Iya, itu ada kita loh, namanya RBC. Itu harus 120%. RBC-nya minimal 120%. Jadi itu cara ngeceknya dari mana? Bisa kita cek? Sekarang canggih Google, sih. Udah canggih, kita bisa cek Google atau apapun juga. Kita bisa dengar juga history dari teman-teman kita yang lain, asuransi mana yang bagus. Seperti itu, Mas. Jadi itu tips dari Kak Rita untuk memilih asuransi yang baik gitu kan. Jadi karena biar teman-teman nggak mikir 1000 kali untuk beli asuransi, karena asuransi ini penting gitu kan. Satu lagi, Mas. Pentingnya kenapa? Asuransi itu boleh dibeli kalau sehat, Mas.
Kalau sudah sakit kita tidak bisa terima. Itu salah satu keunikan asuransi ya. Iya, beli selagi sehat. Kalau jadi teman-teman itu hanya mendaftar. Lalu kita yang memutuskan apakah diterima atau tidak. Jadi jangan salah, beli asuransi selagi sehat. Jangan sudah pensiun baru cari kita. Kalau udah sakit jangan beli asuransi karena gulanya udah tinggi, tensinya udah naik, itu pasti kita tolak. Jadi buat teman-teman yang masih merasa nih di cover dari kantor, contohnya begitu ya. Ya silakan, nggak apa-apa, tapi kan nggak kerja terus ya. Iya, harus tahu konsekuensinya mas, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih karyawan, please jangan cuma ngandelin dari asuransi kantor, karena once udah pensiun, asuransi kantor juga pensiun, udah stop. Iya. Terus pada saat beli udah mahal. Udah mahal juga. Usianya kan bertambah. Semakin muda kita membeli itu semakin murah. Jadi semakin usia itu semakin mahal. Jadi ngikutin usia, semakin anak-anak, dewasa, dan orang tua beda preminya? Beda. Dengan manfaat yang sama? Iya, karena faktor resiko mas. Beda dong anak-anak usia ABG nih sama usia senja. Resikonya kan paling tinggi usia senja. Oh iya, saya juga tahu, pernah baca tentang nilai ekonomi. Jadi mungkin kalau dari anak-anak dari sisi nilai ekonominya masih belum ada karena dia belum punya penghasilan. Kalau mungkin kayak saya sebulan menghasilkan 10 juta itu udah nilai ekonomi juga misalnya ya. Jadi itu yang membuat berpengaruh ke pembayaran preminya gitu kan. Ngomong-ngomong, Kak Rita kan udah 20 tahun di asuransi. Kalau boleh tahu bocoran udah berapa ratus nasabahnya? Ribu mungkin? Lumayan lah ya. Ya kalikan aja mas, 1 tahun ya bisa 50-an lah nasabah saya. Wow, 1 tahun. Ya ratusan ya. Dan itu ceritanya banyak banget yang klaim, yang ya ditinggal juga, klaim kesehatan. Ya selama ini ya 20 tahun ini ya saya merasa beruntung ya bisa bekerja di asuransi. Kita bisa membantu keluarga-keluarga dari bencana finansial loh. Bencana itu kalau terjadi resiko tersebut. Karena memang banyak kayak teman-teman saya, termasuk saudara saya sendiri, dia seorang kepala rumah tangga meninggal di usia 27 tahun, meninggalkan 2 orang anak, dan istrinya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan pada saat itu ya memang karena kami juga belum terlalu ngerti tentang asuransi seperti orang kebanyakan, jadi ya sudah begitu aja. Dan sekarang ya dengan kondisi hidup mungkin di bawah standar gitu kan, karena bapaknya memang tidak meninggalkan apa-apa. Itu cerita dari keluarga saya. Dan ada juga kakak saya yang sudah ambil asuransi dan dia cukup puas menikmati hasilnya karena dapat fasilitas kesehatan yang memang tercover seperti Kak Rita bilang sesuai kwitansi. Mereka puas dan akhirnya keluarga diambilin semua. Kak Rita selama 20 tahun ini kan nasabahnya udah ratusan. Klaim paling besar? Paling besar klaimnya. Kalau kesehatan ya ya. Jadi kalau untuk jiwa ya itu sekitar 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Besar sekali ya. Untuk saat ini masih besar lah 1 miliar. Dan itu juga sangat berguna banget ya buat keluarga yang ditinggalkan. Kenapa? Nasabah saya itu masih kredit rumah mas. Masih kredit rumah. Dan pada saat dia meninggalkan dunia itu kan ada hutang yang harus dibayar. Nah dari 1 miliar ini istrinya mengalokasikan dana untuk membayar sisa hutang. Jadi dari hasil klaim 1 miliar digunakan istrinya untuk membayar kekurangan kreditnya. Iya, jadi lunas. Untuk KPR rumahnya itu satu. Jadi sudah nggak mikirin lagi KPR cicilan tiap bulan ya. Iya. Sisanya istrinya gunakan untuk usaha. Seperti itu. Itu masih yang dari asuransi jiwa, Mas. Belum yang kesehatan. Dari asuransi jiwa paling gede 1 miliar. Untuk kesehatannya? Kita ngomongin kan sekarang lagi pandemi COVID-19, gitu kan. Banyak kan nasabahnya yang klaim? Lumayan ya. Jadi kemarin itu pada saat di bulan Maret itu baru datang ya pandemi itu, kita masih bingung. Awal Maret. Seingat saya Pak Jokowi mengumumkan warga Depok itu yang positif itu di awal Maret tanggal 2, tanggal 3-an ya. Jadi ada salah satu nasabah saya itu positif COVID. Lalu dia bingung dan saya bilang tenang saja, kasih kartu kesehatan ke rumah sakit, nanti akan AIA bayarkan semuanya. Dan itu di cover ya? Di cover. Jadi
kebetulan kemarin dengan sekitar 20 hari itu habis loh Mas, 106 juta. Berapa? 106 juta. Selama 20 hari. 20 hari 126 juta. Wow. 106 juta. 106 juta. Banyak ya? Iya, itu dibayar oleh asuransi. Oke. Hampir menyebutkan merek gitu kan. Dan semua di cover, nggak ada tanggungan sedikit pun yang sama nasabah. Semua di cover. Semua di cover, keren. Juga sebelum dan sesudah rawat inapnya itu juga asuransi cover. Oke. Hampir ya. Manfaat asuransi ternyata dari informasi dari Kak Rita itu ternyata banyak banget ya. Tadi dari keluarga ditinggalin bisa dipakai untuk bayar cicilan KPR. Terus tadi ada korban COVID yang semuanya juga dibayarin. Dan kalau zaman aku itu sempet familiar dengan asuransi pendidikan. Oh iya. Apa sih yang bedanya asuransi? Ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, ini ada lagi asuransi pendidikan. Ya, jadi begini Mas, kita nggak katakan itu asuransi pendidikan, tapi tujuannya adalah untuk pendidikan. Ya. Jadi kita harus bedakan. Nah, apa bedanya kita menabung di bank dan menabung di asuransi? Oh, iya. Kalau di bank kita hanya menabung apa yang tabungan kita saja, tapi kalau di asuransi itu ada proteksi yang mengcover. Contoh, orang tuanya tutup usia, lalu asuransi lah yang akan membayar tabungan ini sampai si anak usia ada asuransi yang 21, ada yang 25, supaya anak tidak terancam putus sekolah. Itu fungsinya asuransi pendidikan. Asuransi. Kalau kita nabung di bank kan hanya tabungan kita Mas, yang diberikan. Kalau ini beda, jadi kita mengcover mereka supaya menjamin anak itu supaya tetap sekolah. Oke. Ini ngomong-ngomong kita lagi syuting di Tebet 145, Kak Rita. Dan tadi sempat dengar kita suara mesin, suara gerindar. Gimana kalau kita pesen kopinya dulu gitu kan, sekarang promo. Sebentar ya, kita mau pesen kopi dulu. Coba teman-teman di rumah jangan lupa kalau lu tinggal di daerah Tebet, lu melipir ke sini ke House of Tebet 145 karena apa? Kalian akan ketemu sama barista kita, Kak Diki. Kak Diki, sini Kak, saya mau nanya Kak, rekomendasi kopi apa yang enak? Cappuccino. Oh ya, boleh deh Mas. Cappuccino. Kak Rita pasti cappuccino. Kalau aku black coffee yang panas. Apa? Rekomendasi B-nya apa? Kita ada Ciwidey Honey, ada Bali Kinabalu. Rekomendasinya? Ciwidey Honey. Ciwidey Honey. Jadi madu dari Ciwidey. Honey itu proses pasca panennya. Oh, proses pasca panennya. Manis. Oke. Teman-teman di rumah, ini barista Tebet 145 namanya Kak Diki. Oke, ditunggu Mas ya. Terima kasih. Balik lagi, sekarang kita sambil nungguin pesanan kita bahas lagi tentang asuransi. 20 tahun. Pasti udah banyak, tapi di nasabahnya ada ratusan. Klaim paling besar ada 1 miliar gitu kan. Kalau klaim kesehatan udah balik-balik mungkin ya. Dan pengalaman buruk selama di dunia asuransi? Kalau buruk sih saya rasa nggak buruk-buruk banget ya. Cuma ya memang kita menjelaskan asuransi itu untuk orang di masyarakat kita ya, Indonesia itu memang agak effortnya agak besar. Perlu perjuangan lebih ya, karena memang masih belum terlalu open minded. Iya. Itu aja sih, jadi kita menjelaskan itu harus jelas karena kadang-kadang salah tafsir aja Mas. Jadi kita menawarkan apa, mereka merasa apa. Itu yang banyak kendala nih di lapangan nih. Jadi banyak komplain bahwa mereka salah beli atau bagaimana, padahal seorang agent itu pasti menjelaskan bahwa produk ini fungsinya ini. Sama kayak tadi Mas bilang, kita punya uang 100 juta, mau beli mobil apa? Nggak mungkin dong kita beli Mercy. Begitu juga dengan asuransi. Mereka harus tahu apa yang mereka beli. Justru itu Mas, kalau kita khususnya di Indonesia itu wajib ketemu Mas dengan nasabah. Jadi biar lebih jelas ya. Lebih jelas. Nah, sekarang kan lagi pandemi Mas, kita bisa gunakan juga video call. Tetap kita harus berbicara. Jadi ada penjelasan lebih. Penjelasan Okay. lebih harus ke nasabah. Karena dengan kondisi seperti ini kan memang kita mengurangi ketemu ya, ketemu terutama dengan banyak orang. Tadi pengalaman buruknya hampir nggak ada gitu. Ya, lebih ke situ doang. Effortnya lebih besar. Jadi lebih capek ngejelasin ya. Jadi lebih banyak, kalau mungkin di luar negeri orang sudah tahu gitu. Di luar negeri mungkin saya butuh ini Bu. Udah, ya ini. Kalau di Indonesia kita Bapak butuhnya apa? Budgetnya berapa? Seperti itu. Dengan
premi sekian, Bapak dapat manfaat apa. Oke. Oh, jadi asuransi itu manfaatnya beda-beda ya, tergantung dengan apa yang kita punya. Jadi saya sebagai apa yang dibeli. Jadi misalnya saya nggak boleh ngiri dong sama teman saya pada saat di rumah sakit, saya sama-sama dibayarin, keluar rumah sakit, ternyata dia dapat uang tambahan. Karena saya memang nggak beli itu. Iya benar. Oh oke. Nah uang tambahan itu namanya untuk cash money ya, itu hospital income ya namanya. Itu bisa aja orang beli kartu kesehatan tapi tidak beli yang manfaat tambahan. Oh iya, satu lagi. Ini ada teman saya, mungkin banyak juga teman-teman di sana yang sudah ambil asuransi, tapi kok nggak dapat kartu. Sedangkan teman saya ada yang dapat kartu, tapi kok ada juga yang ngeluh, gue dari sampai sekarang nggak dapat kartu. Itu gimana? Itu sebenarnya asuransi kesehatan itu ada beberapa jenis, Mas. Satu yang cashless. Kalau cashless itu pasti dari asuransi diberikan kartu. Kalau reimburse, nah yang reimburse ini itu pasti tidak dikasih kartu, karena itu hanya sebagai klaim aja, klaim untuk reimburse. Oh, jadi nggak semua kalau misalnya beli asuransi itu dikasih kartu? Iya benar. Jadi kalau teman-teman mau cari yang dapat kartu, tanyakan bahwa yang cashless. Oh oke. Jadi nanti mungkin kalau ketemu teman saya namanya Adela gitu kan. Hai Adela, nanti gue kasih tahu ke lu ya. Lu nggak dapat kartu mungkin karena lu nggak ambil kesehatan gitu ya. Bisa. Oh karena bukan ambil yang apa? Yang reimburse. Oh dia ambilnya reimburse, bukan yang cashless gitu ya? Bukan yang cashless. Oh kalau cashless itu kita nggak perlu uang lagi, kita tinggal tunjukin kartunya. Beda sama reimburse itu, kalau reimburse berarti kita mesti klaim dulu. Menggunakan form. Sedangkan kita pengen ambil asuransi kan pengen simple, jadi ya dan nggak selamanya pada saat sakit kita lagi pegang duit, makanya ambil asuransi. Yang ngapain juga kalau kita masih klaim-klaim juga. Ya begitu optionnya, karena asuransi kan ada perkembangan ya. Zaman dahulu kala 20 tahun yang lalu saya berkecimpung di sini, model cashless belum ada, Mas. Begitu. Jadi mungkin aja teman-teman itu udah punya asuransi itu lama, memang modelnya reimburse, tapi yang cashless ini ya baru-baru sekitar ya 10 tahun terakhir. Selama Kak Rita 20 tahun, ada perubahan apa aja di asuransi? Wah, sekarang banyak banget, Mas. Misalnya dari awal deh, pertama dari awal. Asuransi awal-awal. Tahun 2000 saya bergabung di asuransi. Itu kita tidak ada menjual produk unit link. Unit link saya tahu kan? Unit link. Kita hanya menjual produk-produk term dan tradisional. Itu tidak ada unsur tabungannya. Nah, mulai lagi 2002, 2004 barulah muncul produk unit link yang mungkin teman-teman semua itu udah pada punya ya. Produk unit link. Nah, setelah itu produk unit link ini sekitar sudah 15 tahun dan itu bagus juga gitu, bagus karena di produk unit link ini kita ada namanya cadangan investasi yang kita tabung untuk kita bisa gunakan untuk kebutuhan kita suatu saat nanti. Jadi ngomongin asuransi, tadi kan ada asuransi tradisional ya, ada asuransi unit link. Itu bedanya apa? Bedanya kalau unit link itu ada nilai investasi, nilai akun yang kita belikan, Mas. Oh, itu yang dianggap investasi gitu. Oke. Karena kadang orang dibilangin lu ada investasinya, memang pada saat saya dikasih. Itu naik turun, Mas. Jadi itu tidak menjamin. Oh, itu cuma sebagai nama. Oh iya, namanya juga ilustrasi ya. Oke. Jadi kalau yang tradisional itu angka pasti. Jadi contoh, Mas beli asuransi tradisional nih untuk contoh sakit kritis. Saya beli sakit kritis 100 juta. Asuransi penyakit kritis. Oh, ada juga? Ada, Mas. Asuransi penyakit kritis 100 juta. Misalnya saya kena penyakit kritis, saya dapat 100 juta. Cash money. Wow. Seperti itu. Kalau saya usia 30, kira-kira saya mesti bayar berapa per tahun? Ya, per tahun Pak, untuk 100 juta paling ya cuma 4 juta, Mas. Wah, masih murah banget sebenarnya ya. Itu masa bayar ya pasti cuma pendek, cuma 10 tahun, tapi di cover seumur hidup. Oh, jadi kalau asuransi tradisional itu masa bayarnya juga terbatas? Terbatas. Kalau yang unit link panjang? Unit link lebih panjang. Selama investasinya jalan, biaya-biaya juga jalan. Oh, jadi bedanya asuransi tradisional itu manfaatnya dijamin pasti. Bayarnya juga lebih pendek. Kalau asuransi yang unit link bayarnya panjang, untuk manfaat nilai nilai investasinya naik turun sesuai dengan hasil investasinya. Seperti itu. Jadi mungkin kebanyakan di lapangan itu banyak yang protes ya. Mas pernah lihat ya yang terakhir ini berapa minggu yang lalu itu banyak komplain tuh bahwa beli asuransi tidak sesuai yang ditabung. Oh iya, asuransi kan bukan tabungan. Nah, mereka ngomongnya begitu.
begitu. Yang komplain itu begitu, berpikir mereka adalah menabung. Kalau menabung di bank bukan di asuransi, bukan ya begitu? Seperti itu. Jadi memang kita harus meluruskan bahwa asuransi itu sebenarnya bukan tabungan. Jadi kita beli proteksi. Proteksi kita itu kan beli minimal proteksi jiwa, belum proteksi yang lain. Lalu sisanya dari unit link itu, itulah yang ditabung sisanya. Jadi kalau mau nabung ya di bank bukan di asuransi. Tapi kalau mau di asuransi bisa juga menabung, tapi kita harus tahu porsinya. Untuk asuransi berapa persen, untuk yang ditabung berapa persen. Itu yang tadi larinya ke unit link ya? Iya. Wah, makin tercerahkan. Semoga teman-teman di rumah juga makin terbuka wawasannya tentang asuransi ya. Jadi kalau lu belum punya asuransi, please ambil dulu asuransi jiwa. Minimal uang apanya? Minimal 5 untuk pencari nafkah ya. 5 kali pengeluaran tahunan. Pengeluaran tahunan contohnya 100 juta. Jiwanya? Iya. Misalnya Mas, pengeluaran setahun 100 juta. Mas harus punya 5 kali 100, 500 juta. Jadi minimal lu harus punya asuransi jiwa senilai 500 juta. Kalau pengeluaran tahunan lu nilainya 100 juta. Kenapa? Supaya keluarga yang ditinggalkan tetap bisa survive selama 5 tahun. Lalu beli asuransi kesehatan, Mas. Itu penting karena kesehatan itu kan kayak maling. Tiba-tiba tiba-tiba dia ambilin duit kita, itu rumah sakit. Kalau kita tidak punya dana, coba mau minjem teman. Teman kan cuma bisa kasih buah, Mas. Kasih buah, iya. Paling mantap sekarang apa? WhatsApp. GWS ya. GWS. Ngomong-ngomong, gimana? Kak Diki, kopinya sudah ready? Sudah. Oh, wow. DCC. Ini apa namanya? Cappuccino. Terus kopi saya mana? Oh, gelasnya beda ya? Ini kopinya tebal 145. Kita silakan minum. Minum dulu ya, buat penonton di rumah. Kalau pengen nyobain kopinya, lu datang ke sini ke tebal 145. Saya itu penggemar kopi loh, Bay. Mas Bay. Kalau di AV Production namaku jadi Alrian. Kak Al. Enak kopinya enak. Kopinya. Jadi strong. Bisa direkomendasikan ke teman-teman di rumah untuk datang ke sini ya. Silakan datang teman-teman di rumah. Kopinya enak banget. Saya itu penggemar kopi loh, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, dari Jawa Barat. Kadang saya pergi kemarin terakhir itu dari Labuan Bajo, itu pun kopinya beli enak. Juga. Setiap saya jalan kemana-mana saya beli pasti kopi. Kopi ya. Dan ini kopi enak, jadi nggak usah jauh-jauh kemana-mana ya. Kopi dari mana nih Mas? Itu kita kopi dari Ciwidey Honey tadi ya. Ciwidey Honey. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Ciwidey nggak mungkin dari Jawa Timur ya. Dia lebih aroma buah ya. Karita, terima kasih banyak atas waktunya. Senang bisa berbagi dan saya juga jadi lebih tahu, dan teman-teman di rumah semoga makin terbuka wawasannya ya. Jadi jangan takut untuk ambil asuransi karena asuransi itu penting banget. Please lu cek lagi apakah lu sudah punya proteksi buat diri lu sendiri atau belum. Kalau belum, buruan hubungin agen-agen asuransi yang tersebar di sekitar lu ya. Karena kita masih masa pandemi, jadi kita juga membudayakan untuk pakai masker kan. Pakai masker. Jadi jangan lupa agen juga bisa dicari lewat internet. Jadi teman-teman juga bisa beli tanpa tatap muka. Tanpa tatap muka masih bisa beli ya. Jadi nggak perlu keluar rumah, lu masih bisa beli asuransi. Selain kita pakai masker, kita juga harus pakai sering-sering cuci tangan. Kalau malas cuci tangan, kita bisa pakai hand sanitizer. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita harus tetap jaga jarak. Karena kan kesehatan itu tadi mahal ya. Apalagi lu jalan kemana-mana nggak pakai masker, nggak punya asuransi juga. Sedangkan COVID aja tadi Karita nasabahnya dibayar 106 juta gitu. Mau cari uang kemana di kondisi sekarang 106 juta? Guys, terima kasih banyak buat lu. Tunggu untuk konten-konten berikutnya. Terima kasih buat watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen semua video yang ada di AV Production Official. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, AV Production.